Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus ini merupakan organisme parasit yang mana ia membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Inangnya ini adalah makhluk hidup. Jadi virus harus menemukan inang untuk bereproduksi. Nah, pada materi ini akan membahas tentang materi AKM yang untuk SMP atau sederajat, yaitu MTS ya, tentang COVID-19. Tapi sebelumnya saya informasikan apa sih sebenarnya virus itu. Virus itu memiliki ciri-ciri ya, dibentuk oleh sebuah partikel yang disebut virion, di mana virion ini mengandung DNA atau RNA. Jadi bisa DNA saja atau RNA saja, di mana DNA atau RNA ini terbungkus oleh protein yang disebut kapsul. Kemudian ada juga virus virion ini berupa ada selain DNA, RNA ya, itu ada lipid atau lemak. Nah, DNA atau RNA, lipid, lemak ya, itu semua disebut senyawa kimia. Jadi virion itu ya senyawa kimia. Nah, apabila virion atau senyawa kimia tersebut pada tubuh organisme lain inang, maka DNA atau RNA dari virus tersebut ini nanti akan mereplikasi diri atau memperbanyak diri dan bisa menular. Memperbanyak diri di sini kan bisa disebut melakukan reproduksi. Jadi virus bisa bereproduksi satu karena adanya asam nukleat yang terkandung dalam DNA atau RNA, dan harus berada di dalam tubuh makhluk hidup, yaitu yang disebut inang. Nah, kemudian apabila virus itu dalam bentuk kristal, virus ini masih memiliki patogen. Artinya apa? Apabila masuk ke dalam organisme makhluk hidup, dia akan hidup. Kemudian bersifat aseluler, jadi tidak memiliki sel, dan tentunya tidak memiliki organel-organel sel. Organel-organel sel itu ya bagian-bagian sel. Jadi dari ciri-ciri tersebut, virus bisa disebut makhluk hidup karena virus itu mempunyai ciri-ciri seperti makhluk hidup, yaitu dapat memperbanyak diri. Artinya dapat berkembang biak, dapat bereproduksi. Tapi bisa juga disebut makhluk tidak hidup. Karena apa? Tidak memiliki organel-organel seperti sel hidup. Jadi virus ini berupa virion atau senyawa kimia ya, yang berupa tadi apa? Asam nukleat yang terkandung di DNA atau RNA, kemudian ada lemak, ada protein. Ya, ini adalah contoh virus corona yang sekarang melanda di seluruh dunia ya, atau yang disebut pandemi. Ini juga virus. Nah, ini adalah virus corona yang menyerang paru-paru manusia. Ini bentuk virus secara umum. Skematisnya ada bentuk batang, ada bentuk polihidris, bola, bentuk T. Nah, berarti bentuk virus yang sekarang lagi pandemi ya, pandemi apa COVID-19, itu berarti bentuk bola. Ini adalah bagian-bagian dari virus. Tadi sudah saya katakan berupa virion. Virionnya itu apa saja? Ada protein, disebut paku protein, bisa kalian lihat ini ya, paku proteinnya. Maaf. Nah, kemudian ada perisai lemak, bisa kalian lihat ini perisai lemaknya ya. Kemudian ada di dalamnya ini ada bisa DNA, bisa RNA. RNA itu ARN ya, terbungkus oleh protein yang disebut kapsul. Ini ada bentuk batang. Ini ya. Itu adalah 3 macam bentuk virus
Jadi saya ulang, virus bisa dikatakan berupa senyawa kimia. Ada protein, ada lemak, ada asam nukleat yang terkandung di dalam ARN atau RNA, atau bisa juga DNA. Nah, bagaimana penyebarannya? Penyebarannya bisa melalui droplet dan udara. Penyebaran melalui droplet itu saat uh, si penderita bersin, batuk, ini maka air liur bisa juga atau dalam bentuk lendir uh, akan keluar, ya, keluar. Bisa kalau ada manusia di sekitarnya kebetulan tidak pakai masker, maka bisa droplet itu akan masuk ke dalam tubuh manusia tersebut, ke tubuh manusia yang sehat, bisa melalui hidung atau mulut dan bahkan mata. Ini kalau melalui droplet. Bisa juga melalui udara. Orang yang menderita sudah terinfeksi oleh virus, berarti di lendirnya, paru-parunya itu ada partikel-partikel kecil, ya, yang namanya droplet. Ini akan batuk, bisa juga bersin atau berbicara. Kalau tidak pakai masker, maka droplet ini bisa menyebar ke udara. Ini perhatikan. Jadi lebih kecil dari 5 mikron. Kalau yang sekitar jarak durasi 1 meter, maksudnya jarak 1 meteran ini ya, 5 mikron. Semakin jauh dari penderita, misalnya droplet itu, partikel-partikel kecil itu ke udara yang tidak sempat kehirup oleh manusia, ini melayang-melayang di udara dalam bentuk yang lebih kecil, ya. Jadi Pak, kalau melalui udara, partikel ini menyebar di udara dalam waktu lebih lama jadi dalam bentuk kristal. Nah, apabila manusia tidak menggunakan masker, ya, walaupun jauh dari penderita COVID, kemungkinan bisa menghirup partikel-partikel, di mana partikel itu adalah virus. Itu penyebaran melalui udara. Jadi saya tekankan di sini, penyebaran melalui droplet, saluran pernapasan, dan kontak dekat dengan penderita terjadi ketika orang yang sakit ini batuk atau bersin sehingga mengeluarkan percikan cairan yang disebut droplet, mengeluarkan partikel-partikel kecil yang mengandung kuman, itu yang disebut droplet. Nah, COVID-19 droplet ini bisa melewati jarak sekitar 1 meter, bahkan bisa lebih dari 1 meter. Jadi ada di udara dalam bentuk partikel-partikel yang lebih kecil lagi. Maka dari itu, kalau kalian tahu ini, maka selalu pakailah masker untuk melindungi apa? Supaya kemungkinan droplet yang berkeliaran dalam bentuk partikel kecil di udara tidak terhirup oleh kalian. Ini prosesnya apabila manusia ini misalkan tidak menggunakan masker, droplet akan masuk melalui hidung, bisa juga melalui mulut, akan masuk ke saluran pernafasan. Bila sudah sampai di sel-sel pernafasan, yaitu di paru-paru, perhatikan paku protein. Tadi sudah saya jelaskan ya, di virus itu ada yang namanya protein yang disebut paku protein yang berwarna merah, itu seperti paku. Ini paku protein ini akan menempel pada sel paru-paru yang sehat, ya. Di mana sel paru-paru itu ada namanya protein ACE2. Maka paku protein akan menekan masuk ke dalam sel paru-paru, ya, melalui jenis protein ACE2 yang ada di sel paru-paru. Nah, terjadilah seperti ini. Apabila sudah menembus sel paru-paru, ya, maka akan masuk ke dalam inti sel paru-paru. Ini, maaf,
akan masuk menembus ke dalam sel paru-paru. Bisa kalian perhatikan. Ini mouse-nya nggak bersahabat nih ya, jadi bisa kalian perhatikan masuk menembus ke sel paru-paru, inti sel. Nah, di inti sel inilah terjadi apa, replikasi RNA atau DNA. Bisa RNA saja atau DNA saja, terjadi replikasi dengan jumlahan yang cukup banyak, jutaan. Jadi satu partikel kalau sudah masuk menembus sel paru-paru, maka akan menuju ke inti sel, maka akan satu partikel itu akan mereplikasi, memperbanyak diri, artinya berkembang biak dalam jumlah jutaan, dihasilkan jutaan, mereplikasi. Nah, kalau sudah menghasilkan virus dengan jumlah yang lumayan banyak jutaan, maka sel yang sudah terinfeksi itu akan mati, istilahnya bunuh diri. Nah, keluarlah jutaan virus. Nah, dengan demikian paru-paru akan dijumpai banyak virus ya. Jadi satu droplet bisa jutaan. Bayangkan apabila lebih dari 2 droplet, lebih dari 1 droplet, itu dengan hitungan jam itu sudah banyak di paru-paru penuh dengan virus. Nah, apabila manusia yang terinfeksi virus itu sehat, imunnya kuat, maka dilawan oleh imun yang kuat. Imun dari mana? Dari makanan-makanan yang bergizi, banyak mengandung vitamin C, D, makanan-makanan yang menambah imun, dan olahraga yang cukup. Orang tersebut imunnya kuat, bisa melawan virus. Tetapi apabila kondisi penderita atau kondisi orang tersebut yang terinfeksi virus itu lemah, maka virus itu akan menang ya, imunnya kalah. Dengan demikian maka bisa jelas akan merusak paru-paru, sehingga paru-paru ini tidak maksimal bekerjanya karena diganggu oleh virus, sehingga menyebabkan peradangan pada paru-paru yang kita sebut pneumonia. Kalau sudah seperti ini, orang tersebut jelas akan kesulitan bernafas. Nah, ada beberapa jenis virus yang sering disebut COVID-19, yaitu pertama adalah coronavirus disease. Infeksi virus corona ini disebut COVID-19. Coronavirus disease ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, di Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia. Hanya dalam beberapa bulan sudah menyebar ke seluruh negara. Coronavirus ini adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini bisa juga menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau yang disebut pneumonia. Ada juga bentuk virus corona paramyxovirus. Virus corona paramyxovirus ini menyerang sistem pernapasan juga, sehingga virus ini dapat menular jika manusia menghirup udara yang mengandung virus ini. Hal yang terburuk yaitu virus ini dapat menyebabkan penyakit severe acute respiratory syndrome atau yang disebut SARS. Penyakit ini adalah satu jenis penyakit pneumonia yang menginfeksi saluran pernapasan pernapasan seseorang ya. Virus ini sangat berbahaya, lebih cepat dibandingkan virus HIV dan virus Ebola berkembang biaknya. Ini adalah contoh dari virus corona paramyxovirus.
Yang berikutnya adalah jenis severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau sering disebut SARS-CoV-2. Virus ini juga menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru hingga kematian. Nah, virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, itu tentang virus Corona 19 atau COVID-19. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa terhindar dari virus tersebut? Kalian tentunya tahu bahwa tadi virus itu berupa apa? Ada lemak, ada protein, ada asam nukleat ya. Nah, tentunya kalian kalau sudah tahu ini, bagaimana cara pencegahannya? Pertama, menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima. Jadi sistem imun kekebalan tubuh akan meningkat. Nah, ini apabila kalau imun kuat, apabila jenis mikroba apapun yang bersifat patogen akan dilawan oleh imun. Yang kedua, mengingat bahwa di virus COVID-19 virus yang menyerang saluran pernapasan itu ada lemak, ada protein, itu bisa dihilangkan dengan cara mencuci tangan dengan sabun atau hand rub yang berbasis alkohol. Ini akan menghilangkan lemak-lemak ya. Di virus itu kan ada lemak, bisa dicuci dengan tangan, dicuci dengan air sabun, itu lebih bagus karena akan menghilangkan senyawa-senyawa yang ada di virus tersebut. Yang berikutnya adalah selalu jaga jarak dengan orang ya, setidaknya 1 meter dengan orang lain. Dikhawatirkan apabila orang tersebut kena ada virusnya, kita bisa terhindar dari virus atau juga dari dalam bentuk mikroba lain. Jadi jaga jarak itu penting, mengingat dalam situasi pandemi seperti ini. Nah, apa yang terjadi jika terlalu dekat? Anda dapat menghirup droplet dari orang mungkin yang menderita COVID-19. Kemudian ketika batuk dan bersin, itu budayakan selalu tutup hidung dan mulut. Jangan ditutup dengan tangan ya, tapi ditutup dengan tisu. Setelah itu tisunya dibuang. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, daerah segitiga wajah. Tangan menyentuh banyak hal. Ditakutkan apa? Misalkan ada orang batuk, kemudian bersin, berbicara, dikhawatirkan orang tersebut ada virus atau mikroba lain yang bersifat patogen, itu droplet bisa menempel di benda-benda. Nah, tangan itu kan sering menyentuh, yang sering kontak dengan alat-alat. Nah, maka dari itu tangan sebelum menyentuh wajah harus cuci tangan dulu. Artinya dengan seperti ini, seringlah cuci tangan, sering cuci tangan ya, dengan sabun, jangan hanya dengan air mengalir baru menyentuh wajah. Sering diingat-ingat seperti itu. Dan yang lebih penting lagi adalah gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung. Oke, itu tentang COVID-19 yang antara lain dipelajari pada materi AKM. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.